Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, jam ini, detik ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghirup udara segar, udaranya Allah, oksigennya Allah. Kita berdiam diri, tinggal berjalan di bumi-buminya Allah, di bawah naungan langit-langitnya. Dan Allah tidak pernah memungut bayaran sepeser pun kepada kita, apalagi pajak. Hanya saja Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali diperintahkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kenikmatan-kenikmatan yang kelihatannya sepele dan bahkan kadang-kadang kita tidak merasakan, kalau kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar, kita hidup sehat, bisa menghirup udara segar, udaranya Allah, oksigennya Allah yang disediakan tanpa batas. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri, seolah-olah tidak mendapatkan nikmat sama sekali. Kita baru tahu hanya satu nikmat saja, oksigen. Itu sangat mahal harganya. Manakala kita sakit di rumah sakit, satu tangki besar, mungkin kalau kita sakit kita hirup satu tangki bisa 2 hari, harganya mungkin 400. Kita kalikan 15, berapa juta? Ini yang jarang dirasakan. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, seyuknya kita ini senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bisa diawali wasilah. Takwa yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, boleh jadi pada saat kita duduk bersila di masjid yang mulia ini, kadang-kadang diri kita sudah merasa menjadi orang-orang yang paling baik, paling taat, paling patuh pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita di masjid. Akan tetapi tidak jarang dari kita ini setelah kita keluar dari masjid, bukannya perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, kadang-kadang justru larangan-larangan Allah yang kita kerjakan.
Hadirin para jamaah rahimakumullah, untuk itu marilah kita selalu taqarruban ila Allah. Dengan bertambahnya umur kita, selalu mendekat kepada Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, yang kedua, salawat ma'assalam. Marilah kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia agung, manusia mulia, manusia suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berderajat tinggi, manusia yang berakhlakul karim. Berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampailah kepada kita ini, dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang baik, manusia yang berderajat tinggi, manusia yang unggul, manusia yang berakhlakul karimah. Semua itu adalah berkat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik pada sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini dicatat dan diaku oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena kemuliaan keagungan daripada Rasulullah. Allah yang menciptakan, Allah menyanjung Rasulullah, Allah menyanjung ciptaannya dengan memberi keberkahan. Dan berarti Allah bersolawat kepada Rasulullah yang menciptakan kau bersolawat. Sama dengan kita ini menciptakan sesuatu lalu kita bangga dengan ciptaan kita. Ini Allah juga begitu. Malaikat juga begitu, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga manusia juga diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW atas ciptaannya, keagungannya, kemuliaannya. Ciptaan yang baik, akhlaknya baik, semuanya mulia. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Karena apa para jamaah rahimakumullah? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, jika bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan langit dan bumi ini. Allah menciptakan dunia ini karena Allah lebih dulu menciptakan nur Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Adam diciptakan dari nurnya Muhammad. Khalaqtani min nuri wa khalaqtu khalqa min nuri. Rasulullah diciptakan oleh Allah dari zat nurnya Allah. Dan makhluk-makhluk yang lain, manusia diciptakan dari nurnya Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam diri kita ini ada nurnya Allah, cahayanya Allah. Cahayanya Allah, nurnya Allah yang ada di dalam diri kita ini bisa redup manakala kita ini tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nur cahaya itu akan padam dari kita. Sehingga hidup kita akan semakin gelap, semakin gelap. Kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah rahimakumullah, karena begitu pentingnya Rasulullah, begitu hebatnya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis menyatakan bahwasanya man shalla alayya, di hadis Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, satu kali, maka Allah akan membalas salawat itu 10 kali. 10 kali kebaikan akan diberikan, 10 kali derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya asra sallallahu alaihi wasallam mi'at. Barang siapa bersolawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, 10 kali, maka akan balas kepada Allah 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali, maka dicatat oleh Allah, kata Allah, baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar fa askanahu yaumal qiyamah ma'syuha. Barang siapa yang berselawat kepada aku 100 kali, maka dicatat oleh Allah, akan dihindarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang munafik,
dan dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka, dan kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mati syahid. Begitu pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah untuk dikatakan, tapi susah dalam praktek. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW, padahal ini perintah Allah. Karena apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW ini, maka menjadi tenanglah batin kita. Karena besok orang-orang yang paling banyak memanggil Rasulullah yaumil qiyamah di mahsyar, orang-orang berapa miliar manusia di dunia ini memanggil Rasulullah. Tatkala kita di dunia ini sering memanggil Rasulullah, maka di sana kita ini akan dekat dengan Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan semakin jauh dari Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah rahimakumullah, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla alayya fi yawmin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah." Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, 1000 kali, maka orang ini tidak akan meninggal. La yakhruju minad dunya, tidak akan meninggalkan dunia ini, tidak akan mati, kecuali sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tempatnya al-jannah, surganya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak jarang para jamaah rahimakumullah, orang-orang baik, orang-orang alim, orang-orang yang santun, ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, mereka meninggal dalam keadaan tersenyum karena Allah memperlihatkan tempatnya, yaitu Jannatul Na'im. Begitu juga ada orang yang meninggal susah sama sekali karena perbuatannya, kemaksiatannya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dengan menjerit, ada yang mengucapkan dengan kata-kata yang tidak baik karena mereka tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak pernah beribadah, tidak pernah mengucapkan dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat dan diberi hidayah oleh Allah untuk selalu mudah dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita bersolawat 100.000 itu waktunya tidak lama. 1000 kali kita bersolawat dengan selawat yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa dengan berjalan, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa menjelang tidur sampai kita tertidur. Paling kita membutuhkan waktu 30 menit paling lama. Tapi kadang-kadang kita susah untuk mengucapkan. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan setelah ini kita rajin berselawat kepada Rasulullah SAW agar diri kita, keluarga kita, anak kita semuanya diberi hidayah oleh Allah, semuanya dihindarkan oleh Allah dari wabah penyakit, dijauhkan dari bala bencana, dan didekatkan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul